puskesmas itu dokternya jutek, perawatnya jutek gitu ya. Halo guys, langsung aja nih kita main tebak kata dulu yuk. Ayo. Ham pimpa alayum gambreng. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Nama penyakit TBC. Tumor. Apa? Ayo Ayo apa? Apa tuh? Tet. Habis. Ayo lagi. Hom pimpa alayum gambreng. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Saya lagi. Iya, saya lagi. Barang-barang ada yang ada di puskesmas. Timbangan. Sekian. Aduh apa ya? Tiga, dua, satu, iya. Jadi pemenangnya adalah Ibu Yati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di program ketiga. Datang, duduk, dan diskusikan. Di sini kami akan mengupas problematika remaja yang sedang hits saat ini. Dan kami akan mengundang narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Dan program ini bekerja sama pada SMA Nahdlatul Ulama Jakarta bersama Media Sinar 5. Untuk itu, saksikan terus kami di program D3. Datang, duduk, dan diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di program D3. Datang, duduk, diskusikan. Kali ini tamu kita siapa sih? Wah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya? Siapa tuh? Kita kedatangan tamu dari Puskesmas Penggilingan. ya, jadi kali ini sangat spesial nih tamunya. Kita akan membahas pastinya kalau puskesmas itu membahas apa ya? Membahas kesehatan dong pastinya. Iya, sangat menarik bukan? Jadi terus di program D3. Datang, duduk, dan diskusikan. Halo guys. Masih bersama kami di program D3. Datang, duduk, diskusikan. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa sih? Ya, perkenalkan saya dengan Yati Suciati. Nah, Ibu dari mana sih kira-kira? Dari Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2. Ya. Nah, seperti yang kita kasih tahu ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari puskesmas. Nah, ini adalah Ibu Yati dari Puskesmas Penggilingan 2. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentang puskesmas. Sebenarnya apa sih hal yang menarik untuk kalangan remaja bagi puskesmas itu? Jadi puskesmas itu hal apa yang menarik bagi kalangan remaja itu? Langsung dijawab aja ya. Boleh silakan. Remaja itu kan generasi kalian ya. Iya. Jadi puskesmas singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, masyarakat itu ada di situ termasuk golongan banyak ya, mulai dari lahir sampai dengan udah tua ya, tingkat lansia. Termasuk di situ ada kategorinya remaja juga ada di situ ya. Menariknya banyak sih ya yang menarik. Kita kalau misalnya yang sakit di puskesmas ada namanya poli PKPR. Terus kita juga datang ke setiap sekolah. Jadi namanya UKS, Upaya Kesehatan Sekolah. Nah, di situ banyak tuh programnya berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan gigi, berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Nah, pokoknya banyak yang dibahas. Nah, memang terjadwal gitu, kita datang ke sekolah-sekolah gitu. Jadi itu adalah hal yang menarik ya. Iya. Jadi bagi yang mau
ke dunia kesehatan, karirnya mungkin bisa digali dari sekolah, bisa mengikuti program apa yang di Betul. Jadi di Puskesmas itu kita punya program, kalau misalnya di kategori SD kita namanya dokter kecil. dokter Nah, kecil. kalau misalnya SMP dan SMA ya setara itu namanya KKR, kader kesehatan remaja. Nah, di sini kader kesehatan remaja itu untuk memicu nih teman-temannya kalau misalnya ada masalah kesehatan bisa konsultasi dulu sama KKR ini. Nah, nanti bisa koordinasi lagi dengan kami Puskesmas. Terutama kebetulan saya pribadi di sini adalah memegang program kesehatan sekolahnya. Kalau menurut Ibu, SMA kita NW ini di mata Puskesmas Penggilingan gimana sih? Sangat luar biasa. Boleh kasih applause dong. Kenapa luar biasa? Karena yang pertama sangat inovatif ya. Ini adalah podcast pertama yang memang dilakukan ya di daerah Penggilingan. Iya, Masya Allah. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan, Kak Enwe selalu terdepan nih, seperti yang pramuka. Pramukanya ada tuh. Sampai ada kegiatan pramuka, Enwe pasti memberikan perwakilannya gitu. Terus juga kalau misalnya ada juga nih kayak kegiatan, kan di sini ada pesantrennya ya. Pesantren. Terus juga guru UKS-nya juga sangat kooperatif gitu. Jadi ya luar biasa gitu ya NW ini, karena memang di sini lebih ke kayak sangat kerjasama sangat baik. Jadi kalau bisa dibilang NW ini sangat aktif ya dalam kegiatan-kegiatan dan selalu menjadi garda terdepan untuk mengikuti. Ya, jadi di NW ini pernah nih kayak misalnya kita pelatihan KKR, kita jadwalkan langsung oke, siap gitu. Terus anak-anaknya juga mantap-mantap ya, maksudnya kalau misalnya kita datang nih sangat interaktif gitu, jadi sangat aktif, itu sih yang bagus. Menurut Ibu, bagaimana sih cara Puskesmas memancing masyarakat untuk datang ke Puskesmas? Memancingnya gimana sekarang? Sebenarnya tanpa memancing pun ya, orang yang sakit itu pasti datangnya ke Puskesmas ya. Jadi yang pertama mungkin karena pelayanan Puskesmas itu pagi ya, saya jelasin dulu ya, pelayanan kita tuh hari Senin sampai hari Jumat. Kalau misalnya pagi itu jam 7.30 sampai jam 16, jam 4 sore. Kalau Jumat dari jam 7.30 sampai 16.30. Kalau di hari Sabtu kita juga sebenarnya pelayanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit di hari Sabtu, kan hari Senin sampai hari Jumat tuh ada sekolah atau ada aktivitas ya. Nah, Sabtu juga kita buka dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 gitu. Nah, terus untuk memancing ya, mancing kayak ikan nggak sih? Mancing ikan. Enggak sih sebenarnya, ya itu tadi, karena memang sebenarnya kan namanya kita kan fasilitas kesehatan ya, jadi orang yang sakit datang. Nah, sebenarnya kita mau mengajak nih masyarakat ya, kalau misalnya ada yang mau cek kesehatan walaupun nggak lagi sakit, itu boleh datang ke Puskesmas gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan tensi, konsultasi gitu, terus pemeriksaan penunjang yang lain seperti pemeriksaan darah. Ya kalau misalnya ada masalah, sebenarnya masalah kan bukan hanya yang sakit di bagian fisik aja, ada yang namanya sakit kesehatan jiwa kan. Juga tuh. Iya, jadi bisa tuh konsultasi gitu. Jadi yang sering pusing-pusing tuh penyakit pusing karena apa? Bisa jadi karena faktor stres gitu. Boleh tuh konsultasi ke Puskesmas. Ajakan masyarakat kita biasanya kan ada namanya UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti adanya posyandu, posyandu lansia, posbindu. Sebenarnya itu adalah perpanjangan tangan kami melalui kader untuk penjaringan awal. Kalau misalnya posyandu nih, ada yang balita sakit, pasti timbang gitu ya, berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Nah, itu biasanya kita
datang rujuk nih, kalau kadarnya rujuk ke puskesmas. Kalau pasien lansia ternyata pada saat tensinya tinggi, ada lansianya rujuk ke puskesmas. Jadi untuk gapaian tangannya puskesmas kan kurang untuk setiap kegiatan gitu ya. Kami juga datang gitu, cuma untuk pasiennya ini kadang-kadang yang enggak susah, katanya jauh puskesmas gitu. Itu. Jadi ikutnya per bulan gitu aja, ikutannya posyandu, posyandu sama pasien lansia. Ada pendapat masyarakat puskesmas itu buat orang susah atau miskin bagaimana? Kalau dari ekonomi menengah ke bawah ya, gini, kalau misalnya ada yang sakit, dia dengan ekonomi menengah ke bawah ya, kita biasanya dilihat dulu nih dia ada identitasnya atau tidak. Kalau misalnya dia ada identitas, kita bisa untuk mengupayakan pembuatan BPJS. Kalau misalnya dia nggak punya BPJS ya, kita cek dulu nih BPJS-nya aktif, itu kita bantu untuk rujuk. Kalau misalnya BPJS-nya belum aktif, kita aktifkan. Kita ada namanya BPJS, memang BPJS yang PBI ya, yang dibayarkan oleh pemerintah, itu memang pengurusannya di puskesmas. Nah, selain itu kita juga koordinasi dengan lintas sektor. Dilihat dulu nih kasusnya apa dulu. Miskin itu dalam arti memang kalau sakit ya kita ya. Tapi kalau misalnya yang lain nah itu biasanya kita ke kelurahan penggilingan, koordinasi dengan Satpol PP, gitu, dilihat komunitas sosial. Ini nih banyak sekali pertanyaan mungkin di kalangan masyarakat. Ke puskesmas itu bayar nggak sih? Iya. Puskesmas itu bayar nggak sih? Bayar kalau misalnya dia nggak punya BPJS. Ya. Itu retribusi, bayarnya langsung ke pemerintah. Jadi kalau misalnya yang punya BPJS nih, otomatis gratis. Terus kalau misalnya mungkin saya spill ya biayanya ya. Oke, silakan. Kalau misalnya nih BPJS dia nggak aktif nih BPJS-nya. Nah, untuk pembayaran retribusinya itu sebesar 10.000 gitu. Nah, untuk yang balita atau yang PBS di bawah 5 tahun atau lansia di atas 60 tahun itu bayar retribusinya 15.000. Tapi ya itu tadi, kenapa? Karena prioritas ya. Nah, itu sudah ada di sudah ada di peraturannya pembayaran itu. Kok ibu cantik? Bisa bikin orang cantik nggak sih? Di kalangan remaja ini nih pasti kayak banyak banget yang ada istilah kayak good looking gitu. Yang tidak good looking Pada insecure. jadi kira-kira puskesmas bisa nggak sih bikin kita cantik? Wow, ini pertanyaannya luar biasa ya. Tapi mungkin bisa mewakili kalangan remaja. Iya, Bang. Sebenarnya kalau cantik itu bawaan ya. Enggak. Semua perempuan itu pada dasarnya cantik. Ya, yang bikin cantik atau tidak cantik itu sebenarnya bagaimana dan apa yang dia lakukan. Benar nggak sih? Iya, gimana cara? Kayak misalnya nih, cantik, tapi dia tidak mempergunakan kecantikannya pada posisi yang benar gitu ya. Itu terus kok jadi Nggak apa-apa. kalau misalnya puskesmas bisa bikin cantik nggak sih? Mungkin kalau misalnya dalam keadaan kesehatan jiwa atau kesehatan fisiknya bagus, percaya dirinya baik, nah itu mungkin inner beauty-nya sesuatu something di dalam tubuhnya itu bisa mengeluarkan aura yang baik gitu. Jadi menurut saya yang penting sehat secara fisik dan sehat secara psikisnya atau kejiwaannya. Nih kalau misalnya kalau lagi murung kan lagi beda, atau lagi putus cinta jadi rusuh gitu ya. Ya jadi kalau misalnya tuntutan sih sebenarnya kalau misalnya cantik itu karena ya itu tadi kan kita melayani masyarakat ya, lebih dengan senyuman itu ya bisa. Oke, kita break sejenak dulu. Untuk itu tetap bersama kami di program D3 Datang, duduk, diskusikan.
masih di episode spesial bersama Ibu Yati. Kita mau bertanya nih, apalagi mewakili masyarakat nih. Iya. Bener nggak sih Bu, pelayanan puskesmas itu petugas-petugasnya galak-galak, apalagi melayani masyarakat kalangan bawah atau miskin? Wah, tidak, langsung dijawab. Ya, kita lagi mau merubah image masyarakat terkait dengan pelayanan di puskesmas. Puskesmas itu dokternya jutek, perawatnya jutek gitu ya. Kita mau merubah itu. Kita sudah melakukan kegiatan hospitality ya. Jadi tuntutan kami adalah sebagai pelayanan masyarakat ya. Jadi kita sangat mengupayakan nih mengubah image tersebut ya, mulai dari satpam kita selalu menyapa gitu, terus juga bagian pendaftaran, lanjut ke bagian nurse station atau perawatnya, dokternya, sampai ke apotik untuk ambil obat ya. Itu kita Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2 di bawah naungan Puskesmas Kecamatan Cakung sudah melakukan hospitality. Hospitality juga ini kita diawasi ya, dinilai juga. Kita ada namanya survei hospitality juga nih ke masyarakat. Ya semoga aja gitu ya untuk kedepannya Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2 menjadi fasilitas kesehatan primadona untuk layanan di wilayah Penggilingan gitu. Jadi pas kita datang aja tuh satpamnya sudah menyapa ya. Ya, Gimana kita menilai kalau datang ke puskesmas itu pelayanannya buruk juga, galak? Nah, dari Padahal ramah-ramah ya. iya. Ya mungkin ya dahulu kalah gitu. Dahulu. Nah, tapi untuk kedepannya kita akan lebih memperbaiki lagi masalah hospitality gitu ya. Apa sih yang membedakan Puskesmas Penggilingan dengan puskesmas yang lain? Oke, sebenarnya harusnya tidak ada yang dibedakan ya, mungkin wilayahnya dan tempatnya saja ya. Pada dasarnya untuk pelayanan masyarakat itu pastinya kita mengupayakan yang terbaik ya. Nah kebetulan kan di Cakung ini juga ada 8 puskesmas kelurahan. Jadi Gebang, Cakung Barat, Cakung Timur, Ujung Menteng, Rawa Terate, Penggilingan juga kan ada 2 ya, Penggilingan Pik sama Penggilingan Elok, juga Jatinegara. Nah itu kami upayakan semua ya, pokoknya kita akan melayani pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat gitu. Karena visi kami adalah menjadi puskesmas terbaik kebanggaan DKI Jakarta. Wah, dari visinya aja ingin menjadi yang terbaik ya Iya. kan? Maksudnya pelayanannya Juga tentu baik. iya. Saya juga mau menjelaskan nih pelayanan di puskesmas. Nah, memang ya kalau misalnya pelayanan di puskesmas itu setiap hari Senin dan hari Kamis itu pelayanan ibu hamil. Jadi untuk ibu-ibu hamil datang hari Senin dan hari Kamis. Terus untuk hari Selasa dan hari Rabu itu adalah pelayanan imunisasi. Jadi kalau untuk dede-dede gemes yang mau disuntik itu vaksinasi boleh di puskesmas dari Selasa dan hari Rabu. Nah untuk hari Jumatnya itu untuk pelayanan KB. KB juga untuk pemeriksaan infates. Jadi untuk wanita-wanita subur yang sudah menikah ya, yang sudah menikah, Yang sudah menikah. itu harus diperiksa dalam oleh tenaga ahli. Dan juga kalau untuk yang umum ya, yang sakit Senin sampai hari Jumat ya dari pagi sampai Itu. Bagaimana menurut Ibu masyarakat Penggilingan ini? masyarakat Penggilingan ya pada dasarnya ya unik ya. Uniknya ya itulah khasnya warga gitu. Ya baik-baik gitu. Baik-baik ya. Juga mungkin apa ya? Kalau misalnya untuk masalah yang datang ke puskesmas kurang greget aja gitu untuk masalah kesehatan. Buktinya dari kurangnya kunjungan pada saat kegiatan Posbindu. Posbindu itu pos pelayanan terpadu. Itu sebenarnya targetnya kita Posbindu tuh di kalangan usia 15 tahun ke atas. Adik-adik juga termasuk tuh. Posbindu harus diperiksa minimal tensi sebulan ya. Terus itu di situ kurangnya
peminatan, jadi jarang nih yang datang gitu ya. Mungkin setelah podcast ini ada ya, semoga warganya tergerak lagi ya untuk datang hanya untuk pemeriksaan gitu. Terus warga penggilingan ya itulah sih, kurang lebih greget aja masalah kesehatan, kurangnya peminatan dalam pemeriksaan ya. Wow, pergaulan bebas. Bagaimana menurut Ibu itu untuk remaja? Pergaulan bebas ini sering banget dong di remaja. Iya betul sekali ya. Ini sebenarnya yang pengen banget nih saya lebih gali ya. Kebetulan saya memang pemegang program kesehatan jiwa juga. Kita punya inovasi nih, namanya Sailor Moon. Sailor Moon apa sih? Ya itu sebenarnya kartun ya, kartun zaman bahla dulu. Tapi Sailor Moon ini adalah untuk peningkatan masalah kesehatan jiwa itu di masalah remaja. Kenapa berkaitan? Karena yaitu tadi, pergaulan bebas ini yang sangat kita takutkan. Kenapa? Karena pertama yang pasti sih kesehatan reproduksi ya. Nah, pergaulan bebas itu udah pastilah masalah dia hubungan bebas gitu, berteman bebas, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki ya, jangan salah nih, bukan hanya perempuan dengan laki-laki saja, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, ini perlu kita rangkul ya, makanya remaja itu kan fase dimana usia dia itu masih apa coba labil betul ya, jadi pemikirannya itu masih labil, jadi diajak ini hayu, diajak juga betul ya, jangan iya nanti iya, karena kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita masuk ke dalam ring atau circle yang baik, kita akan terbawa baik, ya nggak? Kalau misalnya pergaulannya kita circle-nya yang agak kurang baik, nah itu yang kita khawatirkan. Makanya kita datang nih ke puskesmas, datang ke sekolah nih pada kegiatan KKR, Kader Kesehatan Remaja. Tujuannya untuk itu, untuk kalau misalnya nih di sekolah ada yang menyimpang sedikit, mulai dari dia nggak pernah masuk tuh, atau kesiangan terus atau juga dia pucat. Nah itu kita banyak nih yang bisa kita lihat, kurang tidur. Kenapa kurang tidurnya gitu? Nah, pergaulan bebas bukan hanya dari seks bebas saja, tapi mulai dari penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, termasuk rokok. Kenapa mesti ngerokok ya? Padahal uangnya minta sama orang tua ya. Minta sama orang tua. Sayang juga. Ngebakar uang nggak sih? Iya. Ya, jadi ya pergaulan bebas perlu kita mulai kikis ya, mulai dari lihat dari kalangan kita sendiri ya. Jadi di lingkungan kelas sendiri dulu. Kalau misalnya ada sedikit menyimpang, boleh laporin ke gurunya gitu, biar nanti bisa ditindaklanjutin. Dan juga kalau nih penggunaan handphone juga harus bisa. Kita harus pintar dalam menggunakan, betul. Kenapa? Karena itu tuh jendela dunia. Apa aja kamu nyari apa aja di handphone bisa, ya nggak? Termasuk juga ya tontonan juga ya itu tadi circle-nya. Kalau misalnya ya mungkin kalian kalau nggak di masih daerah Penggilingan juga ya. Ada usia di 17 tahun sudah hamil gitu ya. Nah, hamilnya di luar nikah. Nah, itu yang kita takutkan. Sementara kalau kita ketahui susu itu mahal. Itu. Ya, jadi pada saat kalau misalnya kita berpikir nih, kalau misalnya pacaran apa aja kita serahkan ya gitu ya, termasuk kehormatan. Itu ya sangat disayangkan. Sementara kalau misalnya sudah terjadi terus adanya kehamilan di luar pernikahan gitu, nah itu panjang urusannya gitu. Selain beresiko gitu ya untuk anak perempuannya, juga beresiko juga ya, karena kalau misalnya pernikahan dini ada, maksudnya pernikahan dini itu sering dilakukan gitu ya, atau maraknya itu sangat berpotensi. Yang pertama perceraian. Ya pokoknya jadi sebenarnya luas sih ruang lingkup puskesmas ini gitu ya, termasuk tentang masalah edukasi hal-hal seperti ini. Jadi harapannya puskesmas pengen menggapai nih remaja-remaja
untuk stop untuk pergaulan bebas. Jadi di puskesmas ini tidak hanya menerima orang yang sakit aja ya, kan kita taunya itu kayak puskesmas itu adalah layanan untuk menerima orang-orang yang sakit aja, yang mungkin masyarakat tahu itu banyak sekali kan ya. Ternyata ada banyak edukasi, terus juga tentang kejiwaan. Itu yang perlu kita ketahui tuh, ternyata di puskesmas ada yang namanya kejiwaan. Banyak konsultasi ya. Oke, apa sih pendapat Ibu tentang sekolah kita? NW ya. Iya. Oke. Apa sudah ada kerjasama dengan kita nih? Iya. Ya. Jadi kan Yayasan NW itu menaungi beberapa kalangan ya tadi ya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, terus ada pesantren ya. Jadi kita sudah melakukan kerjasamanya sudah tertulis ya di atas materai gitu. Jadi puskesmas ini sudah bekerja sama. Jadi kita namanya MOU ya. Ya, jadi kerjasamanya bentuknya dalam pertama dan pihak kedua gitu. Jadi pihak pertama puskesmas dengan pihak sekolah. Ya, jadi sebenarnya ya itu keuntungan untuk kami juga ya terkait dengan yang masalah data ya laporan gitu. Terus juga kalau misalnya ada informasi masalah kesehatan gitu, karena sudah adanya MOU di situ kan sudah jelas gitu ya, ada poin-poinnya gitu, kerjasamanya bentuk apa gitu, itu sudah tertuang. Di yayasan kita sudah ada kerjasama. Kalau pendapat Ibu tentang SMA kita gimana? Saya tadi udah paling TOP BGT ya, keren banget. BGT. Iya, karena kalau misalnya saya nih barengan sama kalau muda saya juga ikut merasakan semangat ya. Nanti baik. Jadi sebenarnya terima kasih banyak ya, adik-adik ini sudah menjadi pelopor ya. Dengan ada inisiatif ini seperti ini bagus sekali gitu. Jadi untuk kegiatan RW juga luar biasa ya. Saya tahu tuh kayak nasi banyak paskibranya mantep. Terus juga podcastnya luar biasa. Jadi ini adalah positif banget ya untuk masalah, dan mungkin akan menjadi memori ya pada suatu saat nih ada udah tua nih udah berumur maksudnya ini dulu berkesan gitu sama kalian. Terakhir, apa pesan Ibu untuk masyarakat? Masyarakat. Iya, pesannya adalah halo warga Penggilingan ya. Jadi kami Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2 mengupayakan pelayanan terbaik untuk warga Penggilingan. Jadi kalau misalnya ada yang berkeluhan sakit boleh datang ke puskesmas ataupun konsultasi juga boleh gitu ya. Terus lebih kepada menggerakkan lagi gitu kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk masalah kesehatannya ya. Ada acara kerja bakti di lingkungan gitu, terus ada olahraga bersama, itu lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk datang ke posyandu untuk usia 5 tahun ke bawah, posbindu untuk 15 tahun ke atas, dan ada nanti kita adakan posyandu remaja. Remaja itu next ya. Tunggu itu. Oke, kita break sejenak. Untuk itu tetap bersama kami di program D3. Datang, duduk, diskusikan. Ya, kita sekarang ada di penghujung acara.
sekarang. Ya, Sebelum kita tutup ya, kita ada kenang-kenangan nih buat Ibu Yati. Iya, Nah, ini dia. Jadi ini adalah buku yang berjudul Visi Kebangsaan Religius dan juga Kewalian dan Karoma. Ini buat Ibu. wait, tar dulu aku juga punya dong. Wah, banyak sekali. Aku ada buku Si Anak Kampung dan The Best Inspiration, yaitu dari guru kita, yaitu Dr. Harapan Hidahri. Makasih ya. Ya bukunya pasti sangat bermanfaat banget ya. Nanti kita simpan baca-baca di puskesmas. Ada pojok baca. Oh, pas banget ada buat baca. Terima kasih ya, ini sangat menginspirasi sekali. Oke, saatnya kita berpisah. Ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan program D3. Datang, Duduk, diskusikan. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.